Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang e-business and collaboration. Definisi e-business and collaboration. Electronic business atau e-business adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan konsumen, pemasok, maupun rekan bisnis. Atau arti yang lebih singkat dari e-business yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sedangkan kolaborasi adalah proses bekerja sama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, yang mana kolaborasi ini bisa dilakukan secara digital dalam konteks e-business. Globalisasi elektronik bisnis. Globalisasi elektronik bisnis adalah fenomena yang menggabungkan dua konsep utama, globalisasi dan bisnis elektronik. Globalisasi merujuk pada proses integrasi internasional yang muncul dari pertukaran pandangan dunia, produk, ide, dan aspek-aspek budaya lainnya. Sementara itu, elektronik bisnis adalah aktivitas bisnis yang dilakukan melalui internet, termasuk transaksi komersial, pemasaran, logistik, dan layanan pelanggan. Aspek dari globalisasi elektronik bisnis adalah 1. Pertumbuhan pasar global. 2. Peningkatan efisiensi operasional. 3. Personalisasi layanan. 4. Pemasaran digital. 5. Risiko dan tantangan. 6. Inovasi dan kolaborasi. Kolaborasi dan kerja tim. Yang pertama ada produktivitas. Ketika orang-orang bekerja bersama, tugas yang sulit bisa diselesaikan lebih cepat dibandingkan jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, kerjasama juga membantu mengurangi kesalahan karena adanya saling koreksi dan dukungan antar anggota tim. Lalu yang kedua ada kualitas. Bekerja dalam tim memungkinkan kesalahan ditemukan dan diperbaiki lebih cepat. Komunikasi yang baik antar anggota tim membantu menghindari keterlambatan dan memastikan pekerjaan berjalan lebih lancar. Yang ketiga ada inovasi. Kolaborasi dalam tim memungkinkan pertukaran ide yang lebih banyak dan beragam. Hal ini mendorong munculnya inovasi dalam produk, layanan, maupun cara kerja yang lebih efektif dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri. Lalu yang keempat ada layanan pelanggan. Tim yang bekerja sama dapat menangani keluhan pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Koordinasi yang baik dalam tim memastikan pelanggan mendapatkan solusi yang lebih tepat dan memuaskan. Dan yang terakhir ada kinerja keuangan, profitabilitas, penjualan, dan pertumbuhan penjualan. Dengan meningkatnya produktivitas, kualitas, inovasi, dan layanan pelanggan, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan penjualan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih tinggi. Tantangan dan solusi. Tantangan bisnis e-commerce meliputi persaingan, keamanan data, dan logistik. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain dengan memahami karakter pelanggan, membangun kehadiran online, dan menerapkan teknologi yang mendukung. Nah, tantangan yang biasanya dihadapi adalah persaingan, logistik, perpajakan, dan menentukan pasar yang tepat. Yang pertama, persaingan. Bisnis e-commerce harus siap menghadapi persaingan dari kompetitor. Yang kedua, logistik. Kecepatan pengiriman dan metode pengiriman yang variatif menjadi tantangan yang harus diatasi. Yang ketiga, tentang perpajakan. Perpajakan terkait transaksi e-commerce juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Yang keempat, menentukan pasar yang tepat. Bisnis harus memahami target audiens mereka, termasuk kebutuhan, preferensi, dan kebiasaan pembelian mereka. Nah, untuk solusinya itu, yang pertama memahami pelanggan, memahami karakter pelanggan. Dengan memahami audiens, target bisnis, dapat mengembangkan persona pembeli. Yang kedua, membangun kehadiran online. Bisnis
dapat memanfaatkan berbagai saluran untuk membangun kehadiran online yang kuat. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi, dapat menggunakan alat yang membantu menyempurnakan nilai niaga. Yang keempat, menjadi bisnis bukan penipuan, atau bisnis harus menjamin bahwa bisnisnya bukan penipuan gitu. Yang kelima, menjaga citra bisnis. Bisnis harus bermaksud ramah dan sabar kepada pelanggan meskipun mereka tidak jadi membeli produk. Tren e-bisnis dan kolaborasi. Bagian yang pertama merupakan tren e-bisnis. Ada apa aja sih? Di tren e-bisnis ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada AI dan data analytics, merupakan personalisasi belanja dan analisis pelanggan. Kedua ada omnichannel commerce, yaitu integrasi toko fisik dan online. Ketiga ada marketplace dan social commerce, yaitu transaksi melalui platform seperti Shopee dan TikTok Shop. Keempat ada subscription model, yaitu layanan berbasis langganan semakin populer. Dan yang terakhir, yang kelima ada vintage dan digital payment. Itu merupakan dompet digital dan blockchain. Selanjutnya, materi yang kedua ada tren kolaborasi dalam e-bisnis. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada cloud collaboration, yang merupakan penggunaan Google Workspace, Slack, dan lain-lain. Yang kedua ada remote dan hybrid work. Itu merupakan cara kerja yang fleksibel berbasis teknologi digital. Yang ketiga ada partnership dan CO branding, merupakan kolaborasi antar perusahaan. Yang keempat ada crowdsourcing and open innovation. Itu melibatkan komunikasi dalam inovasi. Dan yang terakhir ada blockchain. Blockchain merupakan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Tren ini menunjukkan e-bisnis semakin mengarah ke digitalisasi dan kolaborasi global. E-bisnis dan kolaborasi. Bisnis di era sekarang memerlukan akselerasi yang tinggi dikarenakan persaingan sudah semakin ketat dan padat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi atau IPTEK, membuat bisnis di era sekarang semakin mudah dan cepat. Perkembangan sistem informasi melahirkan bisnis elektronik atau biasa disebut dengan e-bisnis yang nantinya dapat dijadikan sebagai wadah bagi suatu perusahaan dalam mempublikasikan suatu promosi. Produk, barang, atau jasa yang ditawarkan, periklanan, pengiriman, maupun pembayaran. E-bisnis juga merupakan perdagangan elektronik atau e-commerce. Penggunaan e-commerce meliputi proses jual-beli, transaksi, periklanan, komunikasi, pemasaran, serta pengiriman. Nyatanya, dengan adanya e-commerce atau e-bisnis, membuat peningkatan persaingan semakin ketat. Oleh sebab itu, kita memerlukan kolaborasi untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan eksistensi daripada sebuah bisnis. Kolaborasi biasanya fokus terhadap tugas atau misi. Dengan adanya kolaborasi memungkinkan kita untuk mencapai tujuan secara cepat, singkat, dan efisien, serta membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan insight atau masukan baru dari pihak lain untuk mendorong lahirnya suatu inovasi dan pembaruan demi mencapai produk yang sempurna. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.